Oke, selamat siang semua. Eh, Hari ini kita nggak ketemu secara online lagi ya, karena pas jamnya juga bertabrakan. Oke, minggu kemarin kita belajar tentang kondisi. Kita buat maze, membuat map, membuat labirin. Kemudian dari labirin itu kita bisa bergerak kiri kanan dan sampai ke ujung gitu ya. Berarti kita minggu kemarin ada beberapa pelajaran yaitu membuat mapnya, kemudian yang kedua uh, touch dengan warna dan menggunakan kondisi, dan banyak kondisi yang digunakan. Oke, minggu berikutnya, minggu ini dan minggu berikutnya kita akan banyak sekali istilahnya lebih ke bukan lagi coding dasar, tapi lebih ke meningkat lagi yang lebih jauh lagi. Jadi nanti banyak coding-codingnya yang semakin bertumbukan. Tapi tetap jangan menyerah. Kalau kita lakukan secara bertahap, itu akan mudah. Tapi kalau kita langsung jadi satu, itu biasanya akan sulit. Tapi memang biasanya kalau membuat coding itu bertahap. Jadi dari biasa, kemudian meningkat, ditambah lagi, sehingga akan menjadi semakin kompleks. Hari ini kita akan buat suatu animasi. Animasinya sih sebenarnya apa ya, kayak diklik kemudian keluar animasi gitu ya. Jadi kue ini seperti ini tertera di layar, ada kue, kemudian kue itu akan ketika kita klik akan keluar animasi, dan keluar animasi keluar angka dan sebagainya. Dan ketika angkanya skornya di bawah, di atas 20, dia akan ganti warna. Kemudian di atas 50 ganti warna. Nah, ini kan kita akan main lagi kondisi. Banyak kondisi yang nanti ketika kita akan bermain di coding-coding selanjutnya. Jadi ada kondisi, ada perulangan, kondisi, perulangan, dan sebagainya. Pelajaran tambahan yang hari ini kita akan mengetahui apa itu clone. Jadi ada sesuatu variabel yang namanya clone itu gimana ya istilahnya, biasanya kalau objek seperti ini, objek kayak gini, kemudian hilang, muncul lagi, itu apa ya istilahnya bergantian. Tapi kalau clone itu bisa banyak sekali langsung tanpa harus dia bergantian. Nah, hari ini kita belajar dengan clone. Selain menambahkan tentang map atau nambahin tentang paint yang kita gambar lagi. Jadi roti ini, istilahnya kita gambarkan ini roti. Ini roti adalah buatan, jadi membuat sendiri nanti rotinya. Jadi rotinya membuat sendiri, kita buat pakai paint seperti kemarin, seperti membuat masse. Kemudian dari sini kita buat aturan yang untuk codingnya. Oke. Yang kita kerjakan adalah seperti ini ya. Tadi saya cerita ya. Saya run. Ini ketika saya klik, nah nanti muncul A+1 sama ininya ya, apa rotinya ya. Nah ini tak cepatkan supaya plus 5. Jadi nah ini di atas 20 akan warnanya berganti. Ini terus di atas 50 warnanya berganti lagi. Gitu ya. Berarti hari ini kita akan membuat seperti ini, animasi-animasi seperti ini. Oke. Jadi yang kita pelajari hari ini lebih banyak nanti mengulang lagi tentang pembuat paint, lukisan, custom paint, kemudian kondisi, dan lagi yang pertama kali kita pakai hari ini adalah clone, atau apa ya, clone itu ya penggandaan diri ya istilahnya gitu. Oke. Oke, kita new file. Oke. Jadi new file seperti ini lagi ya biasanya. Berarti kita mulai backdrop dulu biar gampang, biar indah gitu ya, nggak putihan.
kita pakai array. Oke, kita pakai array. Terus kucingnya kita hapus. Kita akan buat apa tadi? Roti. Ya, cookies. Oke, kita choose sprite seperti biasa. Kita pilih yang paint. Pilih yang paint. Oke, langsung di sini kita pilih yang ini, brush. Kemudian ini dikecilin. Ini bebas ya, terserah kalian. Kalau saya sih biar agak ini saya kasih berapa ya? 10 ya. Kemudian ininya agak gelap karena ini untuk tepiannya. Oke, seperti ini. Terus kita gambar. Oke. Seperti ini ya. Oke, terus lanjut kita masukkan, ini kan masih ini ya, kita tambahkan warna. Oke, seperti ini. Terus kita kasih warna hitam. Kita balik lagi ke sini lagi. Tapi agak digedein. Ini yang titik-titik itu tadi ya. Gedein jadi 20 ya. Oke. Jadi misalnya ini di sini. Ini di sini. Ini bebas sih. Nggak usah sama seperti saya. Tapi yang penting seperti cooking bulat-bulat. Nah, kayak gini. Oke. Oke, kita lanjut. Kita langsung, ini kostum 1. Kita buat duplicate. Warnanya aja diganti. Yang penting warnanya berganti gitu aja ya. Saturasi brightness lebih ke coklat lagi. Nah, ini kita bisa lihat di sini, langsung diklik aja di sini. Ini untuk kostum 2. Tambahkan lagi kostum 3. Agak gelap ya. Oke, jadi kita buat 3 gambar. Oke, persis seperti gambar sudah oke. Kita lanjut buat codingnya. Sebelum buat codingnya, kita seperti biasa, kita harus tahu aturan dulu. Aturan mainnya itu mau seperti apa. Ini sudah saya masukkan ke sini. Jadi ini ada tahu aturannya. Yang pertama adalah roti berputar. Kita buat roti itu berputar. Terus ketika roti diklik, maka ada animasi roti mengecil dan membesar. Dan menambah poin menjadi 1. Jadi animasinya nanti kecil terus besar, kecil besar gitu ya. Jadi membuat seperti itu. Jadi ketika diklik, dia akan mengecil, membesar gitu ya. Berarti yang paling gampang kita buat dulu rotinya berputar ini dulu. Oke. Kita masuk ke ini, rotinya bisa berputar. Tapi sebelumnya ini tak taruh di tengah dulu ya. Biar bagus. Terus kayaknya kok kegedean. Kita buat 70. Nah, ini ya. Kita buat 60 aja ya. Biar lumayan. Oke. Kemudian roti ini berputar. Ingat, kalau berputar berarti kita pakai event, pakai klik, seperti biasa, gampang sih. Biar terus berputar kan kita kasih forever. Terus, nah ini, turn. Nah, seperti itu. Mau berputar arah jarum jam atau berlawanan bebas ya. Jadi kita run. Nah, ini akan
muter seperti ini. Tapi kayaknya terlalu cepat. Kita lihat. Oke, jadi dibuat seperti itu. Atau kalau kecepatan ya dilambatin lagi jadi 1 misalnya. Nah, ini misalnya biar lambat. Oke. Lanjut. Aturan berikutnya adalah ketika diklik, itu akan mengecil dan membesar gitu ya. Berarti kita ambil lagi yang dikontrol, di event, when the sprite, oh iya ya, bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia dulu. Ketika sprite diklik gitu ya, berarti ini masuk ke tampilan ini ya, ubah ukuran menjadi, ini mengecil dulu, berarti kita kasih minus 10 ya. Oke. Kemudian biar ada jedanya, ya kalau nggak ada jeda langsung itu kan nggak enak. Kita kasih 0,3, nah gini aja ya. Terus kembalikan ukurannya, berarti masuk lagi ke sini ke ukuran, ubah ukuran menjadi 10. Oke. Terus ini ketika diklik, nah seperti ini ya. Nah, oke. Jadi ketika diklik, ya ini kan mengecil membesar, mengecil membesar. Kalau ini lebih biar cepat lagi. Nah, oke. Jadi jadikan mengecil membesar gini. Ya, oke. Jadi jadikan mengecil dulu, terus kembalikan. Oke, seperti itu ya. Berarti aturan kedua, jadi ketika diklik, ukurannya mengecil, terus habis itu membesar. Yang animasinya seperti itu ya. Diklik, ini mengecil, membesar. Berarti ubah ukuran sebesar minus 10 dan 10. Oke, lanjut ke aturan berikutnya. Ini sudah. Oh, ketika roti diklik, maka ada animasi roti mengecil dan membesar dan menambah poin menjadi 1. Nah, ini yang belum. Berarti kita buat poin. Seperti biasa, kalau pakai poin, kita nambahin variabel. Buat variabel, kasih skor. Oke. Skor berarti di sini ubah. Nah, ubah. Jadi ulangi yang skor. Terus jangan lupa di sini skornya dikasih biar gini aja ya. Ini biar rapi ya. Sebenarnya di sini sih nggak apa-apa sih. Tapi biar nanti seandainya ada perubahan-perubahan kan kita cepat gitu ya. Ini kemudian yang ini itu untuk atur skor diubah ke 0. Jadi setiap kali mulai langsung 0. Oke, kita cek dulu. Bisa nggak? Oke, ini sudah nambah 3, 4, 5, 6. Oke, sip. Kita buat aturan berikutnya. Bentar. Ketika roti diklik, maka akan muncul animasi roti lain yang lebih kecil muncul. Wah, berarti ketika diklik, maka akan muncul animasi
roti lain. Jadi ketika diklik akan muncul animasi. Sebenarnya untuk membuat, jadi ketika saya mengerjakan ini, maka akan timbul seperti ini itu ya. Itu ada beberapa, kan itu kan perubahan objek ya, ada objek lain yang muncul. Ada beberapa cara sih sebenarnya. Ada yang menggunakan variabel, seperti nanti kita pakai variabel. Ada yang menggunakan message. Jadi pakai message gitu modelnya. Nah, hari ini kita akan pakai variabel. Jadi ketika diklik, maka ada variabel yang bisa dikerjakan. Jadi variabel itu variabel satu itu akan muncul yang lain. Ketika dia balik lagi berarti itunya tidak akan muncul. Jadi penambahan objek itu ketika variabelnya adalah satu. Jadi buatnya seperti itu ya. Jadi ketika variabelnya satu, maka muncul objek. Tapi kalau variabelnya tidak satu, maka tidak muncul objek. Jadi kita akan pakai yang namanya variabel. Kita pakai variabel, kita buat variabel dulu, kasih nama roti gitu ya, biar gampang. Kasih nama roti. Ini kan muncul ada dua, ada skor, ada roti. Rotinya tak buat ini. Terus ketika sprite diklik, nah berarti kita masuk sprite diklik. Ya, ini ya, ketika sprite diklik, berarti berubah variabelnya. Jadi kita buat variabelnya ketika diklik jadi satu, ketika kemudian berganti lagi jadi nol. Jadi ini mengubah variabel. Kan kita pengennya variabel satu muncul. Nah, variabel satu itu jadi satu itu ketika diklik. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Berarti ini adalah variabelnya kita ubah dulu. Ubah variabel, bukan my variabel tapi roti menjadi satu. Kemudian biar ada jeda, lebih baik kita kasih delay. Ya, meskipun 0, ya, kita kasih 0,01 biar cepet sih. Ini ya nanti nggak dikasih delay sebenarnya, ya nanti kita coba. Ini kasih kita delay dulu, kasih delay 0,1 ini dulu ya. Terus setelah itu ubah lagi sama, tapi habis itu perubahannya adalah ini hanya ketika diklik dia jadi satu, habis itu balik lagi. Jadi satu, balik lagi. Jadi biar ya itu doang aja sih. Ubah, nah ini menjadi 0 ya. Ini roti. Oke, seperti itu. Ini belum ada, masih belum kelihatan sih. Cuma seperti ini aja ya ketika diperlihatkan. Ketika diklik, oh, sorry. Bukan 0, tapi harus dikurangi ya. Ini tadi terusan ya. Ini salah saya. Ininya tadi ya terusan. Nah, oke, berarti kan tetap jadi 5. Oke, supaya ini berarti, ini ya tadi ya, ubah rotinya sebesar -1 ya. Nah, ini ya berarti untuk di awal masih 5, berarti di sini kasih atur lagi. Ini diatur, rotinya dikasih 0.
gitu ya. Jadi ini itu untuk supaya nanti akan ada roti yang muncul ketika variabelnya roti satu itu akan muncul clone itu ya istilahnya seperti itu. Tapi kalau variabelnya nol ya berarti itu hanya sekejap aja sih. Jadi kalau ini diklik, nah ini makanya ini tetap ya kan sekejap saja, sekejap dibuat 0101. Memang kita buat seperti itu. Oke, jadi ya berarti sudah bisa, ininya sudah oke. Oke, rotinya hilang dulu ya, supaya nggak kelihatan. Kemudian kita buatkan tadi akan muncul roti yang lebih kecil muncul. Berarti di sini rotinya kita masukkan lagi. Ya, cuma di sini ya jadi masalah kita gandakan tapi codingnya juga ikut. Oke. Ini kita hapus dulu ya. Ops. Hapus kalau kok manual. Oke, dikosongi dulu. Oke, yang ini yang tadi, yang ini yang ini, yang ini itu mau kita buat jadi rotinya jadi kecil. Makanya kan ini kecil ya, berarti harus super kecil. Jadi 10. Oke. Jadi 10. Gedein dikit ah, biar agak kelihatan. Oh, malah terlalu besar ya. Jadi 15. Oke. Jadi seperti itu kita buat yang agak, kita coba buat yang sini ya. Oke. Ya, kita buat yang ini. Ya, ini tadi kostumnya pakai kostum 1 ya. Nah, oke, ini yang kostum 3. Oke, jadi yang seperti ini. Tapi ini kan istilahnya nggak kelihatan, gitu kan? Kan roti yang kecil-kecil itu kan nggak kelihatan. Makanya di sini nggak usah ditampilin. Makanya ini kan ada tampilkan, ada yang nggak. Berarti ini kita nggak tampilin. Oke, seperti itu ya. Kita masuk kode lagi. Oke, yang terjadi adalah tadi ini yang kecil tadi, yang cooking itu kecil adalah eh, mendeteksi ketika variabelnya adalah 1, gitu ya. Berarti nanti ada kondisi jika roti sama dengan 1, maka dia akan terlihat terus pada posisi tertentu, akan muncul di posisi tertentu, gitu ya. Ada muncul pada posisi tertentu. Terus muncul di posisi itu dulu, itu dulu ya. Nah, terus kemudian itu biar aman kita kasih nama nanti clone ya. Itu enggak berarti itu adalah nanti clone. Kita buat jadi clone. Kita buat dulu yang pertama, kasih ketika diklik, jangan lupa kasih selamanya, terus if ya, kondisi jika ya
Jika roti, berarti ini ya, jika roti, ambil yang ini, terus ini masukkan variabel. Jika roti, ya tadi 50 kita kasih 1. Jika roti sama dengan 1, maka itu kan jika roti sama dengan 1, maka dia akan terlihat. Berarti ya. Berarti ini adalah ditampilin. Dia akan terlihat, kemudian di posisi mana, gitu kan? Berarti dia terlihat di posisi ini ya, posisi X-nya random, tapi Y-nya tetap gitu ya. Y-nya berarti di atas. Y itu yang vertikal, X-nya nanti di mana-mana. Jadi yang X-nya itu dibuat random, kemudian yang Y-nya kita buat yang paling atas. Kita anggap aja ini 140. Kemudian kalau random, ya berarti kita minta lagi di operator. Ini ya, pilih acak. Nah, ini kita pilih minus 140. Di sininya 140. Oke, ini jika kitaran, ini misalnya kitaran ya, misalnya kitaran. Diklik, nah itu sudah muncul ya. Nah, posisinya di sini. Ya, posisinya di sini. Posisinya di mana itu? Posisinya di Nah, cuma muncul biar muncul gitu, ya berarti harus kita buat apa ya? Istilahnya kita harus buat clone. Ini kan tadi ini ya, misalnya di sini ya. Nah, ini kan satu aja. Nah, satu aja. Makanya kita harus buat clone. Biar ketika dia ini, dia akan banyak. Bisa ketika klik, dia akan nambah, 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 nambah. Berarti kita harus tambah clone. Clone itu di... Nah, ya. Buat clone dari diriku. Jadi ada penggandaan dari diriku. Terus di hide. Ya, kita cek ya seperti apa. Oh, banyak kan? Nah, itu yang namanya clone. Berarti udah jadi. Oke. Cuma di awal harus yang pertama harus disembunyikan ya. Berarti ininya ketika diklik dia harus sembunyi dulu. Kita buat ini ya. Kondisi awal dulu, kondisi awal. Kita buat kondisi awal. Berarti ketika diklik, ini kondisi awalnya ya. Berarti kondisi awal dari roti yang kecil ini adalah sembunyi. Sembunyikan. Kemudian biar kelihatan lebih transparan lagi istilahnya ya. Berarti kita masukkan ke layer belakang. Nih, pakai pergi ke maju, tapi kita dikasihkan mundur di 2 lapis. Jadi agak belakang. Kemudian
Masuk tampilan lagi. Ke efek ya. Atur efek ini. Cuma ini bukan warna, tapi ke bayangan. Bayangannya jadi anggap aja 25 gitu ya. Ini buat biar agak ke belakang gitu ya. Kita cek. Ya, ini agak ke belakang. Oke. Oke. Ini. Oke. Nah, tadi kan ketika lihat di sini ya, ketika roti diklik maka muncul animasi roti yang lebih kecil dan muncul, dan itu, nah ini masih kurang, turun ke bawah ya, jadi animasinya itu turun ke bawah. Nah sekarang kita buat yang turun ke bawahnya. Ketika lah kan kita bermain dengan clone berarti ya, berarti kita di sini harus tambahkan ketika clone jadi gitu ya, ketika mulai sebagai clone ya, di sini dikontrol. Ketika mulai sebagai clone, ups, loh, oke. Ketika mulai sebagai clone gitu ya, kemudian ada kondisi dia turun, kemudian ketika sampai pada apa tepi dia hilang. Nah, gitu ya. Aturannya kan gitu. Jadi ketika sampai di tepi dia hilang. Tapi kalau enggak dia akan turun. Oke, kita seperti itu. Jangan lupa pertama mesti selamanya. Nah, ini kita pakai sekarang dua kondisi gini ya. If else, jika tidak, itu berarti ya. Jika dia menyentuh pinggir, dia akan hilang. Berarti ya. Berarti kita masuk ke operator lagi. Sorry, sensor ya. Karena tepi ya. Ini yang menyentuh. Nggak kelihatan ya. Ketika menyentuh pinggir, apa yang terjadi? Berarti klonnya tadi hilang. Klonnya hilang. Cari yang klon, hapus klon ini. Ini di kontrol. Hapus klon ini ya. Jika tidak, berarti dia akan bergerak. Digerakkan, ubah Y, nah ini. Y sebesar, kita kasih minus ya. Nah, ini kecepatannya berarti tergantung ini. Kalau ingin lebih cepat ya berarti gede 10, 60, 30, tapi minus ya. Seperti itu. Oke, kita cek sekarang. Jalan enggak? Oke. Loh, tapi kok masih ada penggandaan ya? Oke, kita lihat dulu codingnya. Penggandaannya kita lihat di sini. Yang ini kita coba lebih kecil ya, karena ini ya 0,01. Kita coba. Tadi masih oke, sudah nggak ada ya. Tadi kan ada ganda apa? Klonya ada banyak. Ini sudah oke, sudah satu. Ya. Oke. Jadi ini seperti ini ya. Ketika
Ketika mulai clone, ketika mulai sebagai clone, jika menyentuh pinggir, dia akan hilang. Terus clone-nya hapus. Jika tidak, nah, berarti jika dia kena pinggir, dia hilang. Jika tidak, berarti dia akan turun. Jadi logikanya itu kan rotinya tadi akan turun gitu ya. Baru kena pinggir, dia hilang. Ya, berarti pakai jika tidak, if else gitu ya berarti ya. Oke, kita lihat lagi aturan berikutnya. Sudah jadi ya berarti ya, aturan yang di sini sudah jadi. Kita sekarang lihat aturan berikutnya. Animasi angka +1 muncul seperti pada animasi roti dari posisi random. Berarti posisi +1 sekarang. Kita buat posisi +1. Ya, kita pakai clone lagi berarti. Tapi +1 itu apa? Nah, berarti kita harus nambahkan dulu +1. Kita masuk ke sprite, ditambah lagi, langsung diklik paint atau lukis. Seperti ini ya, masuk lukis. Terus ambil ini, apa ini, huruf, pilih ini, kemudian diklik di sini, langsung tulis saja +1. Gitu ya. Oke, kita agak gedein. Oke, jadi oke, seperti tadi, terus kita masuk ke coding sekarang. Ini juga di hide. Berarti kita lagi posisi awal dulu. Berarti posisi awal dulu ya. Ketika diklik, kemudian posisi awalnya adalah hide, hilang, sembunyikan, terus dia berarti di belakang layar, go backward, layar ya. Ini pergi ke seperti tadi, ini mundur, ini 2, jadi di belakang, jadi biar nggak muncul di awal gitu ya. Nggak, bukan muncul, maksudnya tampilnya itu kan kalau kalau yang roti ini biar agak di depan, dia agak di belakang. Jadi biar biar lapisannya beda gitu ya. Maksudnya itu seperti itu. Kemudian seperti tadi masuk ke efek, buat efek bayangan jadi 30 gitu. Oke. Ya, nanti kalau enggak nanti biar kita ganti lagi. Oke. Terus biasa lagi. Ketika diklik, nah berarti kan ini hubungannya dengan sama ya. Ketika diklik, kemudian selamanya, jangan lupa. Jika ya, jika roti, variabel, jangan lupa itu variabel. Ini pakai di sini yang ini. Ini jadi 1, kita pakai variabel. Persis seperti animasi tadi ya. Animasi tadi itu kan ketika roti menjadi 1, maka gitu kan. Berarti kan ini variabelnya, kita masukkan variabelnya. Variabel roti sama dengan 1, maka dia akan tampil. Dia akan tampil. Oke. Terus posisinya di mana? Gitu ya. Sekarang posisinya dia di mana? Berarti posisinya berarti ini ya. Kita taruh
Di tengah di sini ya. Ambil aja misalnya 23, Y-nya 8. Nah, terus buat clone sekarang. Clone. Nah, buat clone. Setelah itu dihilangin. Oke, ini tampil dulu. Nah, kemudian setelah itu ketika dia jadi clone ngapain gitu ya, berarti ya seperti tadi ya. Tampil dulu di posisi mana, setelah itu ketika dijadi clone seperti apa gitu kan. Berarti balik lagi ke yang tadi persis seperti yang di animasi itu tadi, ketika sebagai clone, nah itu dikontrol. Ketika dia sebagai clone pakai selamanya lagi, eh dia pergi ke, jadi ada istilahnya ada jeda berapa kemudian dia bergerak gitu ya. Jadi buat jeda. Jadi meluncur. Ini buat ini ya, seperti ini ya. Bentar, biar rapi. Meluncur 1 detik ke posisi sembarang. Jadi dia meluncur kemana sembarang dan hilang, gitu ya. Jadi salah 1 detik terus hilang. Berarti hilang tadi kita pakai hapus clone ya. Oke, gini ya. Kita sekarang cek bisa nggak. Oke, gitu ya. Keluar tuh tadi. Ya, oke. Oke, berarti animasi yang ini sudah jadi. Ya, sip, sip. Ini makanya kita pakai clone itu tujuannya seperti ini ya. Jadi biar bisa banyak. Oke, lanjut. Terakhir, ketika skor di bawah 20, masuknya kostum 1. 20 sampai 50, kostum 2. Di atas 50, kostum 3. Berarti ini rotinya tadi ya. Sekarang rotinya. Tadi rotinya berarti tadi belum berubah. Kita masuk ke sini. Sini ya. Berarti kita pakai kejadian lagi. Ketika bendera diklik, kemudian jangan lupa pakai selamanya. Kita atur tadi ya. Jika wah ini berarti jika skor kurang dari 20, maka ini ya berarti pakai ini ya. Pakai ini ya. Kita baca 20 dulu, 20 dulu. Jika pakai ini ya. Jangan lupa terus kasih skor. Skor di awal adalah kurang dari 20. Kok ambil ini? Salah. Kurang. Nah, pakainya ini. Kurang dari 20. Saya salah ya. Jika skor kurang 20, kostum 1. Kostum 1 padahal kan sudah. Oke. Saya salah. Ini harusnya di atas. Jika tidak, kostum 1. Sama sih. Jika kurang dari 20, ini kostumnya 1.
Kita masuk di tampilan, ganti kostum. Jika skor kurang 20, kostumnya 1. Jika tidak, ini berarti kan lebih dari 20 berarti ya. Jika tidak, pergi kostum kedua. Nah, ini kalau lebih dari 20, maka jadi kostum 2. Ya, kita cek dulu. Kita cek dulu. Ini kostum 1. Nah, jadi ya, jadi 20 berubah ya. Tapi sekarang di atas 50 kostum 3. Itu ya, berarti ya. Berarti kita tambahkan lagi di sini. Kita tambahin lagi di sini. Nah, kasih skor lagi. Itu tadi kurang 20, berarti sekarang kurang dari 50. Ya, berarti di sini skor lagi. Kalau kurang 50 kostum 2, jika lebih, maka ganti kostum lagi. Ininya adalah kostum 3. Oke, jadinya kostum 3. Kita cek, jalan apa tidak. Kostumnya ini tadi ya. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Itu ya. Kita cek. Ini kostum 1. Kita lihat. Sampai 20. Nah, putih. Bener kan? Sampai 50, kostumnya adalah ini ya, lebih gelap ya. Nah, oke. Jadi, berarti kita belajar kondisinya 2 kali. Jadi kondisinya jika skor kurang dari 20, ganti kostum 1. Jika tidak, berarti kan skornya di atas 20, gitu ya. Berarti masuk kostum 2. Nah, cuma ini kita buat ada skor 50. Berarti jika tidak, berarti kan skor pertama adalah kurang dari 20. Habis itu di atas 20 berarti kan 50 termasuk. Itu ya, 50, 30 juga termasuk. Maka di sini akan kita kasih if else lagi. Jika tidak, jika ya berarti skor kurang 50. Kemudian ganti kostum 2. Jika berarti ini lebih dari 50, kostum 3. Gitu ya. Berarti ini adalah antara 50 sampai 20, yang di sini lebih dari 50. Ini main logik sih, main logika. Jadi di awal kasih 20 dulu. Oh, 20 ternyata dia bisa lebih. Berarti masuk ke kondisi berikutnya. Kondisi berikutnya ternyata ada kondisi, jika kamu kurang dari 50, berarti kostumnya ini. Tapi jika tidak, kostum berikutnya seperti ini. Berarti yang di atas 50 jadinya kostum 3 ini. Gitu ya. Berarti animasi game yang kita buat adalah seperti ini. Oke, begitu. Jadi seperti biasa, nanti akan saya upload di YouTube. Jadi kalian bisa melihat ulang. Jadi mulai ke depan kita lebih codingnya lebih kompleks lagi, gitu ya. Tidak begitu sederhana lagi. Jadi agak naik tingkat seperti itu. Tapi pasti diawali dengan membuat aturan seperti ini dulu.
Kalau nggak ada aturan, ya kita buat kodenya agak sulit. Jadi dibuat aturan dulu yang lebih ringan, kemudian dari ringan itu ditambah, bertambah, dan bertambah. Seperti itu. Oke, gitu ya. Berarti apa yang kita pelajari hari ini? Gitu ya. Pelajaran hari ini pertama kita nambahi lagi, masuk lagi ke kostum. Kita pakai buat kostum ini tadi ya, menggunakan ini kuas, kemudian dikasih fill atau kasih warna. Berarti kita buat kostum 1, kostum 2, sama kostum 3. Ini kita buat seperti itu. Kemudian dari sisi codingnya, kita belajar pakai variabel. Jadi berubah membuat kondisi itu pakai variabel. Jika tadi kita lihat dari roti tadi ya, rotinya 1, maka muncul objek lain. Ketika rotinya 0, tidak muncul. Ketika rotinya 1, akan muncul roti yang lain lebih kecil dan plus 1 muncul. Itu ya, berarti objek lain akan muncul. Itu pakai variabel. Ketika roti sebesar 1 muncul, maka akan muncul variabel objek lain. Itu pelajaran berikutnya adalah membuat objek lain itu pakai variabel. Pakai variabel tadi yang ini ya, variabel ini ya. Kemarin kita pakai variabel hanya pakai skor. Ternyata variabel itu bisa pakai untuk yang lain juga gitu kan. Salah satunya berarti itu. Oke, pelajaran berikutnya kita pakai clone. Jadi clone itu untuk apa? Clone itu biar tujuannya biar ketika diklik atau objek yang ada itu belum hilang, itu tetap muncul. Itu pakainya clone. Jadi penggandaan istilahnya. Jadi kita nggak pakai objek lagi, tapi kita pakai penggandaan. Seperti itu, jadi pakainya clone. Jadi ketika kita lihat di sini ya, tadi ketika jika roti sama dengan 1, maka ditampilin. Kemudian buat clone. Terus posisi pertama tadi hilang. Terus kalau sebagai clone itu ngapain? Ya, kita hari ini pertama kali kita menggunakan jika dan jika tidak. Kalau kemarin kan kita hanya pakai jika. Nah, sekarang kita pakai jika dan jika tidak. Jika menyentuh pinggir, hapus clone. Jika tidak, ubah sebesar -5. Seperti itu. Jangan lupa kondisi awal tadi ya. Kemudian mulai lagi berkalangnya atau kondisinya berlapis-lapis istilahnya ya. Kondisinya berlapis-lapis. Ya, kondisi berlapis-lapis ini pakai if else. Nih, jika skor kurang dari 20, maka kostum 1. Jika tidak, nah ini kondisi lagi. Skor kurang dari 50 kah? Oh ya, maka masuk 2, kostum 2. Jika tidak, nah ini kita belajar lagi kondisi jika tidak tadi ya. Kalau bahasa Inggrisnya if else. Tapi berikutnya kita pakai berkalangnya 2 kali. Jika if else, ternyata di else tadi dikondisikan lagi. Nah, kita belajar itu. Jadi hari ini kita belajar lumayan banyak. Minggu depan semakin kompleks lagi. Tapi jangan khawatir. Kalau kita melakukan bertahap, sedikit demi sedikit, maka sesuatu yang kelihatan kompleks itu bisa kita selesaikan. Jadi apa yang kita kerjakan bertahap itu nantinya kalau kita lihat ke belakang, oh ternyata kita sudah mengerjakan banyak juga. Coding juga seperti itu. Jangan lihat coding itu langsung besar gitu, kompleks gitu, jangan. Tapi mulailah dari yang kecil. Kecil, sedikit-sedikit, setiap ada yang kecil, maka akan diberikan yang besar. Oke, gitu ya. Jadi pelajaran hari ini segitu. Bisa kalian lihat di YouTube untuk pengulangannya, untuk bisa mengulang lagi. Oke, terima kasih semua. Selamat siang. Tuhan berkati.